8 jenis kain untuk gamis yang adem dan nyaman. Membuat gamis sendiri memang menjadi pilihan bagi moms yang ingin memiliki desain gamis sesuai dengan keinginan. Tentu ada banyak hal yang harus diperhatikan. Selain desain, jenis kain untuk gamis yang akan digunakan juga tidak boleh diabaikan. Pemilihan jenis kain untuk gamis tersebut biasanya tergantung dengan desain seperti apakah yang akan dibuat. Saat ini sudah ada banyak jenis kain untuk gamis yang bisa digunakan, tetapi belum tentu kain tersebut cocok sesuai dengan desain yang moms inginkan. Inilah pentingnya moms harus mengetahui jenis kain untuk gamis sesuai dengan kebutuhan. Mari kita simak video berikut ini. Jenis kain untuk gamis. Gamis merupakan salah satu fashion hijab kekinian dengan model yang simpel dan sederhana. Moms juga bisa menambahkan manik-manik, detail dan model hijab yang kian modern. Gamis juga tidak hanya dipakai untuk merayakan acara keagamaan saja. Moms juga bisa menggunakan untuk sehari-hari hingga acara pernikahan. Fungsi dan inovasi gamis yang kian berkembang, tak heran jika banyak orang yang ingin membuatnya sendiri. Namun, moms juga harus mengetahui jenis kain untuk gamis. Berikut ini ada beberapa jenis kain untuk gamis. Yang pertama, kain katun. Jenis kain untuk gamis yang banyak digunakan adalah katun. Kain ini memiliki serat alam berupa tanaman kapas sehingga halus dan mudah menyerap keringat. Tidak hanya gamis, kain katun juga banyak digunakan untuk jenis pakaian lain karena cocok digunakan beriklim tropis seperti Indonesia. Pada umumnya, jenis kain katun ada banyak sekali. Salah satunya katun combat yang mempunyai 3 tingkatan, yaitu 20S, 24S, dan 30S. Yang jenis benangnya berbeda-beda dan ukuran gramnya juga berbeda. Yang kedua, kain satin. Jenis kain untuk gamis berikutnya adalah satin. Kain ini sudah tidak asing lagi di kalangan umum dan memberikan tampilan yang licin. Selain itu, kain satin memiliki tekstur halus dan memberikan kesan mengkilap di bagian depan kain. Jenis kain ini menggunakan bahan lain seperti rayon, polyester, nilon untuk memberikan tampilan glossy. Sehingga saat memakai pakaian berasal dari kain satin terasa nyaman digunakan dan terlihat menarik. Ada berbagai macam kain satin yang bisa moms pilih, tetapi yang paling sering digunakan untuk gamis adalah satin Dutchess. Moms bisa membuat desain gamis minimalis menggunakan kain jenis ini. Yang ketiga, kain crepe. Kain crepe juga termasuk daftar jenis kain untuk gamis selanjutnya. Kain ini memiliki tekstur yang lembut, berserat, dan jatuh saat dipakai. Meskipun cenderung berserat, kain ini cukup tebal dan tidak menerawang. Bahannya juga sangat nyaman dan adem sehingga tidak akan membuat gerah pemakainya. Ciri khas dari kain crepe ini adalah memiliki tekstur unik yang memberikan nuansa pasir atau kerutan kecil pada permukaan kain. Mulai dari tekstur yang elastis sampai memiliki ketebalan kain yang berbeda dan akan memberikan nuansa sendiri untuk gamis nantinya. Yang keempat, kain tile. Kain tile merupakan jenis kain untuk gamis yang berbentuk jala dengan lubang kecil, sangat ringan tapi kuat dan tahan lama. Ada juga jenis kain tile yang kaku dan juga lembut. Tidak hanya itu, kain ini ada yang polos dan ada juga dengan hiasan taburan glitter atau manik-manik. Dengan motif yang beragam jenis seperti itu, membuat kain ini memberi efek berkilau pada pakaian yang dikenakan nanti. Kain ini dimanfaatkan sebagai underskirt untuk menciptakan bentuk kaku. Selain itu,
Jenis kain untuk gamis dengan kain tule ini bisa digunakan sebagai kombinasi baju pesta. Yang kelima, kain maksmara. Jenis kain untuk gamis ini kerap diminati karena memiliki banyak motif yang unik dan cantik. Kain maksmara yang sering disebut juga sutra satin memiliki tekstur yang halus dan lembut. Bahannya ringan, jatuh saat dipakai, glowing tapi bukan mengkilat sehingga sangat cocok dipakai untuk bahan gamis. Mengenakan gamis berbahan maksmara juga akan memunculkan kesan mewah dan elegan. Selain itu, kain ini juga bisa membuat tubuh terkesan lebih kurus. Yang keenam, kain sutra. Jenis kain untuk gamis yang satu ini didapat dari serat kepompong ulat sutra dan memiliki keistimewaan tersendiri. Kain sutra memiliki tekstur permukaan yang lembut dengan kilauan keindahannya. Hal tersebut menjadikan para penjahit sering memanfaatkan kain ini sebagai bahan dasar pembuatan gamis dan pakaian lainnya. Dress dengan bahan dasar kain sutra ini bisa digunakan dalam acara penting seperti rapat, pernikahan, dan acara penting lainnya. Selain itu, jenis kain untuk gamis ini terlihat cantik, mewah, dan menawan saat dipakainya. Yang ketujuh, kain linen. Kain linen merupakan jenis kain untuk gamis yang terbuat dari serat alam tumbuhan rami dengan tekstur seratnya yang halus jika disentuh dan sedikit berkilau. Jenis kain ini mempunyai karakteristik yang cukup istimewa. Hal ini karena kain ini termasuk kain pertama yang dikenal sepanjang sejarah dalam peradaban manusia. Hal tersebut membuat bahwa serat linen merupakan serat kain yang pertama kali digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kain. Jenis kain linen seperti ini juga cocok digunakan untuk pembuatan gamis yang sudah populer sampai sekarang. Selain itu, kain ini juga memiliki ketahanan terhadap bakteri dan jamur yang biasa menyerang jenis kain lainnya. Yang kedelapan, kain denim. Kain denim tidak hanya digunakan sebagai celana atau jaket, melainkan digunakan sebagai pembuatan gamis juga. Jenis kain ini ternyata sudah diminati banyak orang untuk digunakan sebagai gamis. Nantinya, hasil gamis dengan kain denim akan memberikan tampilan yang santai dengan nuansa yang casual. Kain denim ini termasuk jenis kain untuk gamis yang memiliki bahan yang kuat, tahan lama, tidak mudah sobek, nyaman, serta terlihat elegan saat dipakai. Demikianlah beberapa jenis kain yang dapat digunakan untuk membuat gamis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat.